menerjemahkan Al-Quran satu dengan cara dibakar, yang kedua dengan cara dibikin bubur kertas, lalu dibuang kali, jangan dibuang ke got, dibuang ke kali agar mengalir, hilang dengan sendirinya. Oh gitu, kali yang mengalir. Kali yang mengalir, jangan di got, kali yang mengalir. Jadi kan kalau nanti mengalir kan dia ada yang nyangkut di mana, nyangkut lama-lama habis. Tempat sampah juga berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh tempat sampah ya. Air mengalir. Tapi madhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa kalau Qurannya Quran terjemah, itu walaupun nggak punya wudu boleh. Makanya saya kalau pulang subuh, pulang maghrib, pulang isya, saya mau ngaji Quran udah batal. Saya ngaji Quran yang Quran terjemah. Jadi bacaan saya bisa sampai di mana? Kan saya pakai makro, pakai ain. Udah satu ain, ini ain sini saya terusin. Makanya saya. Sebab kalau ngaji kalau nggak diterusin, mulai lagi males. Jadi dari sini terusin sini, dari sini terusin sini. Sekarang saya udah 100 ayat nih, udah 100 ayat, saya tambahin. Berarti kalau ngaji di masjid, kemarin saya Al-Baqarah ayat 100. Gampang narainnya. Oh iya. Nanti dari ayat 101 sampai ayat 200. Di rumah saya baca Quran. Berarti saya Baqarah ayat 200 kemarin. Gitu. Jadi saya enak. Berarti cuma kalau subuh Jumat ya saya nggak ngaji tadarus, saya bacanya kahfi. Tapi yang Ustadz kalau yang sedang haid pegang yang ada terjemahannya boleh berarti? Boleh. Segera boleh. Tapi mengajar nggak boleh? Ya? Mengajar. Kalau mengajar kan baca. Baca berarti nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang haid, karena orang yang haid itu baca nggak boleh, bawa nggak boleh. Tapi, iya nggak boleh. Siapa? Oh. La yahillul Tapi macam-macam haidi ini pendapatnya. Yaqra'u minasyil Qur'an. Pendapatnya Tidak halal orang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Nah, sesuatu ini ada penterjemahan para ulama bahwa membaca suatu Al-Quran adalah satu ayat pun nggak boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau dibacanya dibata-bata, dipotong-potong, ngajarin. La yamassuhu illal mutahharun, dipotong-potong. Ada yang membolehkan, tapi saya pakai dengan cara apapun tidak boleh. Tetap tidak boleh karena hadisnya syai'an minal Quran. Itu saking apa mulianya Al-Quran. Tapi kalau istighfar kita kan lagi air, lagi kita nggak tahu itu boleh. Istighfar jikiran boleh. Terus begini, kenapa orang yang beranggapan bahwa Al-Quran itu boleh dipegang? Karena Al-Quran itu makhluk, ditulis oleh manusia. Yang Al-Quran aslinya adalah di Lauhul Mahfuz yang dulu diturunkan ke Baitul Izzah. Saya pernah terangkan kan ya, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke langit bumi, terbang turun kan. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kenapa Al-Quran yang cetakan manusia juga itu tidak boleh dipegang? Karena yang ditulis adalah kitabullah, ayat-ayat Allah, firman Allah. Jadi bukan melihat makhluk fisik tulisannya, melihat isi apa yang ditulis, kandungannya. Oleh karena itu Al-Quran wajib diagungkan, tidak boleh disamakan dengan Quran apa. Bawa gini aja nggak boleh. Terangkap gini atau kalau itu habis baca bukan mendewakan itu, kita mencium ayat Allah, kitabullah, Al-Quran. Kalau Al-Quran terjatuh Ya, wa alal junubi hadhihi wa qiraatul Quran wa muqsul masjid. Diharamkan keempat perkara tersebut
bagi orang yang berhadas, adat junub, sudah jima, bergaul dengan suami istri, juga membaca Quran dan berdiam diri di masjid, termasuk dindingnya, terasnya, dan halamannya. Makanya yang paling enak, yang paling bagus, yang paling aman ngadain majlis taklim kayak gini, bukan di masjid. Ada orang yang kadang-kadang nggak ngaji, nggak paham, dan di pengajian itu nggak dibahas masalah ini. Tahu-tahu dia mens asemen di emperan, tetap nggak boleh. Di dinding nggak boleh. Ada di asal kita minta jalan gitu, asal anak jalan itu di Di samping. Nah ini di sini di Mazhab Syafi'i, Imam Syekh Nawawi termasuk dindingnya, terasnya, dan halamannya, kecuali di luar pagar. Kalau pakai Mazhab Syafi'i ya, kecuali di luar pagar boleh. Saya makanya Mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita pernah misalnya gitu gimana lagi? Minta maaf, ampun. Dulu Ya, kan tidak nggak tahu belum batas. tahu. Iya, dulu di samping kalau Masih lagi muda kan itu misalnya ada ini apa pesantren kan di Ramadan. Kan kita di kerjaan di suami ada itu Pak Ustaz. Jadi kita nggak apa-apa katanya boleh duduk aja di situ. Kita datang sayang kan. Kadang ustadznya dari luar dari Jakarta ke daerah. Sering Masalah kali- Ramadan juga ini kadang-kadang orang bilang tarhib Ramadan. Iya. Sebenarnya bukan tarhib Ramadan, tarhib, Tahib. tarhib pakai hakim. Kacau. Tarhib menyambut, tarhib itu mengancam. Oh, beda. Beda besar dan kecil. Oh gitu. hanya doang bedanya ya. Nah, Jauh. tarhib Tahib. menyambut, tarhib Ramadan menyambut Ramadan. Tarhib. Tarhib menentang, mengancam. Jadi ujungnya B apa belakangnya hurufnya apa B semua hanya doang nih Hanya bedanya. hak kecil, hak besar. Hak besar Yang sama nggak hak boleh kecil. salah Hak kecil, hak kayaknya. besar. Makanya bilangnya jangan tarhib Ramadan, tarhib, Tarhib. hak tarhib. Tarhib. Kalau kan tarhib, Kita Hak kurang kecil. hak. kalau ini hak kecil, ini Tarhib. hak tarhib, Iya. ini tarhib. Makanya Al-Quran, aduh kacau banget kalau dibaca salah-salah. Iya. Kemarin saya subuh keliling ya, Tahu artinya. subuh keliling di situ.